Ada kisah tentang rentenir, yaitu rentenir yang sangat terkenal. Dia banyak menyita rumah, banyak menyita motor, mobil, dan banyak orang yang dia sita barangnya. Nah, di kisah ini, kisah yang nyata di BMR, Belang Mongondo Raya di Sulawesi Utara, satu ketika di masa puncaknya dia ini, seorang ibu ini, kemudian dia melakukan penagihan. Maka datanglah dia di satu rumah. Nah, kebetulan di rumah itu ada seorang nenek. Sementara si rentenir ini hanya perlu kepada seorang ibu. Nah, mungkin si ibu ini adalah anak dari nenek tersebut. Maka ketika dia datang masuk ke rumah, dia memohon izin dan dia akan menyita barang sebagaimana kebiasaannya. Dalam hal ini dia ingin menyita kursi. Maka kata nenek, jangan ambil kursi ini. Tunggu wanita yang kalian cari atau mungkin anaknya. Tunggu bersangkutan, kemudian bicarakan dengan dia. Tapi si rentenir ini enggak. Pokoknya kami akan ambil barang, yaitu kursi. Kata nenek enggak. Akhirnya singkat cerita dia mengambil paksa kursi ini. Akhirnya dia muat dengan anak buahnya, kemudian bawa ke rumah. Pas sampainya di rumah si rentenir ini, kemudian dia mau siap-siap masuk ke rumahnya. Tentunya dia ngambil kursi dari nenek tadi. Tiba-tiba dia jatuh. Si rentenir ini jatuh sebelum dia masuk di rumahnya. Jatuh, dan itulah awal dia stroke. Subhanallah. Awal dia stroke. Kemudian mulai dari situ dia sakit. Sampai sakitnya itu membuat aset-asetnya terjual, sitaannya, rumahnya, mobilnya, kendaraannya semuanya terjual dan uangnya keluar semuanya untuk biaya berobat. Singkat cerita, itulah yang membuat dia sakit permanen, dan bahkan dia sampai sekarang, hingga hari ini, rentenir tersebut mengeluarkan air liur, atau orang Manado bilang gidi-gidi, meleleh gidi-gidi di mulut. Bahkan dadanya tinggal dipakaikan celemek, atau yang seperti dipakaikan di adik bayi ketika mau makan. Hingga sekarang. Dan hartanya semuanya habis keluar untuk berobat. Ini kisah nyata terjadi di BMR, Belang Mongondo Raya, Sulawesi Utara. Namun saya nggak sebutkan secara detail, dan kisah ini banyak orang tahu. Jadi teman-teman yang sempat masih aktif menjalankan pinjam tambah uang renten, maka bertobatlah. Karena tidak ada orang yang akan kaya raya kemudian meninggal baik-baik, kemudian dia akan wariskan rentenirnya tersebut kepada anaknya. Tidak ada. Semuanya akan kembali dalam keadaan nol. Bahkan sebelum, jika dia tidak bertobat, maka semua hartanya akan habis, kemudian dia akan sakit, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, semuanya akan sakit dan akan membuat hartanya tersebut habis sebelum dia meninggal. Dan yang tinggal dia akan dapatkan adalah balasan di kubur dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah binasakan riba dan Allah tumbuhkan sedekah. Jadi Allah binasakan riba, akan hancur walaupun kelihatan berjaya banyak barangnya. Kemudian dalam ayat-ayat lain Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli." Jika mereka para pelaku rentenir tidak meninggalkan kegiatan rentenirnya, fa'dhanu biharbin minallah. Infokan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memeranginya. Jadi kalau Allah yang memeranginya dan Rasul, makanya tidak ada orang yang mau tumbuh berkah dengan renten, dengan pinjam tambah uang. Nggak akan ada yang berhasil sukses. Walaupun kelihatan dia ini hartanya melimpah, kebun, kobong, sabua, harta semuanya akan kembali nol. Dan ini punya banyak cerita di setiap kampung, Maka ure utat-utat, bukan Jubair Ali Paputungan yang melarang, tapi ini Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.